Om Swastiastu, Om Awignamastu, Namasedang. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali pada kesempatan hari ini bersama Pak Kadek. Bapak harapkan anak-anak selalu dalam semangat ya, selalu menjaga kesehatan dan selalu melakukan puji trisandi setiap hari di rumah. Nah anak-anak, pada kesempatan hari ini Pak Kadek akan mengajarkan pelajaran agama Hindu dan Budi Pekerti kelas 5 ya, di semester 1 ya. Ini bukunya, anak-anak bisa lihat di halaman 51. Pada kesempatan ini Pak Kadek akan membahas mengenai implementasi catur marga yoga dalam ajaran ahimsa, satya dan takwamasi ya. Sebelum Pak Kadek akan jelaskan ya, Pak Kadek ulang materi catur marga yoga itu ya. Catur marga yoga adalah 4 jalan kita untuk menghubungkan diri ke hadapan beliau dengan tujuan atau dengan maksud mencapai moksartam jagadita yaca iti dharma. Itu adalah tujuan utama dari agama Hindu. Nah seperti itu anak-anak. Terus apa hubungannya dengan ahimsa, satya dan takwamasi itu? Hubungannya adalah ahimsa, satya dan takwamasi inilah sebagai cara kita agar mendapatkan tujuan agama Hindu tersebut, yaitu moksartam jagadita yaca iti dharma. Nah, kita akan membahas mengenai ahimsa. Ahimsa itu ya, ahimsa merupakan bagian dari Pancayama Brata. Apa artinya ahimsa? Ahimsa terdiri dari kata a dan himsa. A artinya tidak, himsa artinya kekerasan atau membunuh ya. Berarti ahimsa artinya tidak membunuh, tidak menyakiti. Contohnya apa? Yang pertama, tidak membunuh ya. Tidak membunuh dalam arti tidak menyiksa anak-anak. Tetapi kita beragama Hindu selalu melakukan pengorbanan anak-anak ya. Anak-anak bisa membunuh ya, membunuh dalam arti yang dibunuh ini adalah hewan maupun tumbuhan, seperti itu anak-anak. Boleh membunuh ya, dengan catatan yang pertama anak-anak ya. Membunuh bisa digunakan ya, digunakan untuk keperluan yatnya ya. Yatnya yang dimaksud ini adalah pancayatnya. Contoh, pada saat upacara Dewi Yadnya, kemudian ada Putri Yadnya, ada Manusia Yadnya, ada Pitri Yadnya, dan ada Resi Yadnya. Nah, anak boleh melakukan pengorbanan seperti itu anak-anak ya. Nah, kemudian ada lagi anak-anak. Dalam Slokantara dikatakan kita bisa membunuh dalam arti ya hewan apabila digunakan pada saat untuk melindungi diri atau dharma wigata istilahnya ya. Contoh, ketika ada nyamuk ya, ada nyamuk menempel di sini ya, mengisap darah anak-anak, apa yang akan anak-anak lakukan? Apakah diamkan saja ya, diamkan saja karena kita tidak boleh membunuh, apa langsung kita bunuh ya? Anak-anak boleh membunuhnya karena itu sudah merupakan kewajiban anak-anak untuk melindungi diri ya. Kemudian ada keong emas ya, dia di sawah. Kalau itu tidak dibunuh, maka hasil panen padi akan gagal. Kemudian contohnya lagi ada ular anak-anak. Sekarang misalnya anak-anak diam, tiba-tiba ada ular. Apakah diamkan saja memberikan ular itu
mematu anak-anak, ya. Tidak. Makanya kita harus lebih dulu membunuhnya, dengan catatan setelah membunuh kita mendoakan hewan-hewan tersebut supaya apa? Supaya tingkat rohnya itu menjadi lebih baik. Ada itu mantra dalam memotong atau membunuh hewan. Nanti di deskripsi YouTube Bapak akan berikan. Nah, itu ahimsa. Kemudian selain membunuh itu, tidak menyakiti. Dalam hal ini berkata yang baik, tidak berkata yang kasar seperti itu ya. Anak-anak silahkan dibuka pada halaman 51 ya. Kemudian kita balik ke halaman 52 ya, mengenai satya. Apa pengertian satya? Satya itu artinya setia atau kejujuran. Ada 5 satya anak-anak. Ya, 5 satya. Yang pertama itu ada satya herdaya, ya. Satya herdaya, satya semaya, ya. Satya wacana, satya mitra, dan satya laksana. Seperti itu. Itu adalah pembagian dari Pancasatya. Nah, apa contohnya? Apa pengertian dari Pancasatya itu? Yang pertama kita akan membahas mengenai satya herdaya. Satya herdaya itu adalah setia terhadap kata hati, ya. Kata hati herdaya itu contohnya seperti ini anak-anak. Semua manusia memiliki kata hati anak-anak, ya. Contoh, ketika kita itu adalah perbuatan buruk. Contoh, misalnya anak-anak berjalan, ya, berjalan, kemudian melihat ada ibu-ibu yang sedang menjatuhkan gini uang. Apa yang akan anak-anak lakukan? Pasti begini, saya akan mau ambil itu, saya ambil uang itu, terus saya memberikan kepada ibu itu. Oh, kata hati berbicara, ambil itu, ambil uang itu, kemudian langsung pergi seperti itu. Atau jangan, itu perbuatan buruk. Jangan perbuatan buruk. Lebih baik kamu memberitahukan kepada ibu itu kalau uangnya itu sedang jatuh seperti itu. Itu adalah kata hati anak-anak. Bertolak belakang dengan perbuatan buruk, ya, seperti itu. Kemudian satya wacana. Satya wacana, wacana sesuai dengan kata hati anak-anak. Anak-anak harus satya semaya. Satya semaya itu artinya satya wacana itu artinya setia terhadap kata-kata. Contoh, anak-anak untuk besok tolong membawa alat-alat pembersihan. Contoh, sapu, ya. Iya Pak Kadek. Ternyata besoknya tidak membawa. Ya, itu sudah mencerminkan sifat anak-anak yang tidak satya wacana seperti itu. Kemudian satya mitra anak-anak, ya, satya mitra. Satya mitra itu artinya setia terhadap apa? Setia terhadap mitra itu artinya teman anak-anak, ya. Setia terhadap teman, ya. Mitra, bahasa Bali ini mitra. Mitra itu artinya teman, maka anak-anak wajib memitri. Memitri itu artinya metimpal, tetapi di kalangan masyarakat itu memitri itu disalah artikan seperti itu. Bapak ini memitri aja kuni, nah seperti itu. Tidak, itu salah anak-anak, ya. Itu selingkuh namanya, bukan memitri. Kalau memitri itu bagus seperti itu. Kemudian satya semaya, setia akan janji anak-anak. Setia akan janji. Contoh, Pak Kadek bilang sama anak-anak, Putu untuk tugasnya
besok saja dikumpul ya. Oh iya Pak, nanti jam berapa bisa dikumpul? Saya akan mengumpulkannya jam 10 Pak. Oh ternyata tidak ditepati ya, berarti itu sudah tidak semaya itu janji anak-anak ya. Kemudian satya laksana. Satya laksana ini artinya setia terhadap perbuatan. Contoh, ketika anak-anak berbuat baik ya, namanya manusia ya, pasti pernah berbuat baik, pernah berbuat buruk, kan seperti itu. Kita itu tidak pernah terlepas dari hal itu anak-anak. Contoh, ketika ketika Prabu Yudhistira ya, Yudhistira itu terkenal sekali dengan kejujurannya. Ketika perang Baratayuda itu terjadi, pada saat itu yang menjadi panglima dalam kubu Korawa itu adalah Drona anak-anak. Setelah terdesak, Drona berkata kepada Yudhistira, Yudhistira, kamu adalah orang yang jujur. Aku gurumu, Begawan Drona, ingin berkata kepadamu, apakah benar anakku yang bernama Aswatthama telah meninggal? Ya, kebetulan ada gajah yang bernama Aswatthama anak-anak ya. Memang betul, gajah yang bernama Aswatthama itu telah gugur seperti itu atau telah mati ya. Kemudian dijawablah kepada Begawan Drona. Yudhistira sekarang berkata, iya betul, si Aswatthama telah gugur. Nah, seperti itu. Padahal memang Aswatthama itu memang gugur, tetapi gajah ya. Tetapi apa akibatnya dari yang dikatakan oleh Yudhistira itu? Apa akibatnya? Dia pernah ke neraka anak-anak ya, pernah ke neraka. Jadi apapun perbuatan anak-anak ya, perbuatan baik atau perbuatan buruk, anak-anak harus laksanakan itu, harus menanggung akibatnya seperti itu ya. Contoh dalam sekolah, Kadek belum mengumpulkan tugas? Belum Pak, kenapa? Saya lupa Pak. Harus berani seperti itu. Saya lupa Pak. Saya lupa, besok saya akan buat. Nah seperti itu. Itu baru seorang gentleman ya. Kalau di dalam peperangan itu disebut dengan kesatria. Tetapi beda kalau seperti ini. Kadek sudah buat PR? Sudah Pak, PR saya ketinggalan di rumah. Padahal belum buat. Seperti itu. Nah itu adalah kesalahan atau sikap tidak gentleman atau kesatria. Itu tidak mencerminkan dari satya laksana seperti itu. Nah itu anak-anak. Kemudian itu mengenai pengertian satya anak-anak ya. Anak-anak silahkan dibaca halaman 53. Kemudian Pak Kadek akan menjelaskan mengenai tatwamasi anak-anak ya. Selain ahimsa, satya, sekarang tatwamasi. Tatwamasi berasal dari kata tat, tuam, asi. Nah, ada 3. Tat artinya itu, tuam artinya kamu, asi artinya adalah ya. Singkat cerita, jadi tatwamasi adalah aku adalah kamu, kamu adalah aku. Nah ketika aku Pak Kadek adalah kamu, pada siswa adalah Pak Kadek ya. Nah seperti itu ketika anak-anak menghormati ya, menghormati orang lain, begitu pula sebaiknya orang lain juga akan menghormati anak-anak. Maka kehidupan di masyarakat ya akan saling harga menghargai, saling hormat menghormati, saling asah asih asuh dan lain sebagainya. Maka salah satu tujuan dari agama Hindu pasti akan terwujud.
Nah, baiklah anak-anak, hanya sampai di situ dulu video pembelajaran yang Pak Kadek berikan kepada anak-anak. Apabila ada kesalahan dalam proses penyampaian materi yang Pak Kadek berikan, Pak Kadek mohon maaf. Pak Kadek akhiri dengan Param Santi, Om Santi 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 Om.